di kelas kalian itu apa aja. Oke. Kedua, dalam proposal penting sekali buat saya untuk menilai plus atau minusnya dari individu, karena ini tugas kelompok, jadi pasti ada, saya nggak tahu penyakit turunan atau bagaimana, ada teman-teman yang saking sibuknya mereka hanya numpang nama saja. Ya, saya tidak mau seperti itu. Walaupun saya bilang teman-teman mungkin sibuk dengan sekolah masing-masing, tapi saya berharap teman-teman ada kontribusinya. Oke. Kalau tidak ada kontribusinya, ditulis saja, nggak masalah. Contoh saja ya. Chandra saking sibuknya tidak mengerjakan apa-apa. Ditulis saja di kolom nama, di situ ada tulisan tidak ada kontribusi. Jadi saya maunya teman-teman ada nama, ada peran sertanya. Mau itu cuma juru ketik, mau juru cetak, mau cuma buat beli flash disk, ya, atau sebagai modelnya, atau pencetus idenya, atau yang kalau misalnya mau makan berkaitan tentang masakan, yaitu teman-teman yang masak, itu tulis aja. Contoh, misalnya Panaga jadi modelnya. Nah, Hasanah itu jadi yang masak makanannya. Gitu. Terus Pak Salman yang jadi ngetiknya lah, ngerekap proposalnya. Itu buat saya nggak apa-apa. Itu adalah kontribusi, itu kerjasama. Yang bagi saya tidak kerjasama atau tidak ada kontribusinya, dia hanya nampilkan nama saja. Ikutan masukin saya aja ya, gitu, dengan alasan apapun itu. Karena bagi saya tugas ini dari awal sudah diberikan, berarti sudah mulai adalah dicicil lah, walaupun pencetus idenya, terus gambarannya ranah bagaimananya. Paham sampai situ teman-teman semuanya? Ya, saya maunya melihat di situ individunya, tapi dari kelompoknya mau melihat idenya teman-teman tuh bagaimana. Cuma kalau individu tetap ada penilaian individunya. Jadi saya nggak masalah bahasa kalau zaman sekarang anak-anak bilangnya cepu ya cepu atau yang ngadu lah gitu. Itu buat saya nggak masalah buat ini gitu, karena buat kebaikan juga kan, buat bersama. Dan saya nggak mau tiba-tiba saya sebelum ini saya ngomong dulu, saya nggak mau misalnya gini, contoh yang tadi dibilang satu kelompok Panaga dengan Siti Rahayu dengan Chandra gitu. Nanti nilai keluar A. Tiba-tiba Panaga protes dengan saya. Sebenarnya UAS tuh ya Pak Chandra nggak ada kontribusinya sama sekali gitu. Ini gimana? Nah, istilahnya ngeluh lah ya tentang nilai. Kok harusnya Chandra jangan sama A dong? Berarti dia harusnya di bawah saya gitu. Buat saya itu tidak bisa berubah karena kenapa tidak dikasih tahu dari awal gitu. Boleh jadi paham ya sampai situ ya teman-teman. Oke. Untuk yang lain yang belum masuk mungkin tolong diingatkan lagi tentang tugas akhirnya. Ya, simpel kok, cuma proposal, terus peran sertanya dalam proposal. Nah, ini senyum-senyum. Ada apa ini simpelnya? Simpelnya susah ya. Enggak kok, Bu. Oke. Ya, dibilang susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Karena saya pengennya teman-teman ada kontribusinya dalam mata kuliah ini. Karena kalau nggak terlibat atau simulasi atau bermain peran, kayaknya kurang. Ya, apalagi mata kuliah kewirausahaan gitu. Oke. Tadi sampai mana ya? Pokoknya diingatkan lagi ke teman-teman yang tidak masuk atau yang belum join, tugas akhirnya bagaimana gambarannya, biar sama-sama sekelas. Kalau bisa saya berharap semuanya dapat nilainya A. Itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada apapun itu yang nilainya bisa C. Gitu. Saya nggak ada C sih, saya adanya E. Jadi A, B, atau E gitu ya. Saya kalau C nanggung gitu. Jadi mendingan langsung dan mendingan langsung ulang lagi. Tadi Oke, kita mulai saja materi hari ini. Oke, hari ini materinya nggak terlalu banyak penjelasannya, hanya sedikit lah, tapi cepat akan dibacanya.
Oke. Hari ini kita membahas tentang konsep analisis SWOT, bukan SEWOT ya, tapi SWOT. Jadi konsep analisis SWOT atau singkatan atau kita sebut SWOT lah ya. Ini adalah analisis yang sederhana dan ini sering digunakan sehari-hari ya. Dalam hal kepribadian kita juga kita bisa menganalisis ini. Gitu. Atau dalam pendidikan juga sama. Pendidikan juga ada yang seperti ini. Kalau teman-teman mungkin saya sempat melihat tesis tentang SWOT kurikulum 2013. Nah, kalau mungkin teman-teman mau melihat di S2 PAI, ya di UID ada yang menganalisis kurikulum 2013 dengan konsep analisis SWOT. Di SWOT itu karena semua ranah bisa, jadi saya mengaplikasikan ke usaha. Ya, setiap usaha atau dalam produk, barang atau jasa pasti membutuhkan analisis sederhana ini. Analisis SWOT adalah bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini kita mau membuat suatu rencana yang matang, tapi kita harus analisis dulu. Analisis SWOT dalam produk kita. Definisi analisis SWOT lainnya yaitu sebuah bentuk analisis situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif, memberi suatu gambaran. Jadi analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan. Lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Jadi nanti biasanya SWOT itu punya kolom masing-masing, kontribusi masing-masing. Mereka bisa saling berkaitan, tapi ada juga yang tidak berkaitan. Jadi mereka memberikan label atau kolomnya masing-masing. Mana sih kolomnya kekuatan, mana kolomnya kelemahan, terus peluang dan hambatan. Ya, nanti ada bagian kolom masing-masing. Ini adalah analisis yang secara bersifat deskriptif atau gambaran. Jadi gambaran yang telah berlangsung. Ya. Tidak pernah kita bisa analisis SWOT kalau kondisinya belum berjalan. Ya. Ketika kita ada masalah atau ada kondisi atau bukan masalah sih ya, pengalaman atau proses kegiatan usaha kita itu sudah berlangsung, itu baru bisa dilakukan SWOT. Tapi kalau baru mau usaha, terus kita analisis SWOT, kita nggak bisa. Kita hanya bisa berandai-andai saja. Makanya dibilang bersifat deskriptif, memberikan suatu gambaran. Nah, analisis ini menggambarkan situasi yang sedang dihadapi dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi sebenarnya bukan jalan keluar pintas, jadi masalahnya udah selesai, tapi kita dianalisis lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bikin suatu rencana atau dalam hal manajemen rencana. Ya, rencana kita mau gimana sih setelah apa yang kita alamin, apa yang mau kita ubah, apa yang mau kita kembangkan, atau ada apa yang mau kita hilangkan. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah singkatan dari strength, kekuatan, W-nya weakness, kelemahan, terus O-nya opportunity, peluang, T-nya threat adalah hambatan. Ya, jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Cuman disingkat versi Inggrisnya, jadi SWOT. Gitu kan? Strength, weakness, opportunity, threat, hambatan. Oke, kita lihat di kekuatan. Situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan dan organisasi perlu menilai kekuatan atau kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Ya, dari kekuatan ini kita bisa melihat keunggulan kita di mana, keunggulan pesaing itu di mana. Nah, jadi sebenarnya SWOT itu juga bisa mengevaluasi pesaing kita. Kekuatan pesaing kita di mana sih? Kekuatan kita di mana sih? Kelebihan kita di mana? Kelebihan orang tersebut atau usaha tersebut bagaimana? Sama-sama jualan ayam geprek. Sama-sama ayamnya digeprek terus dikasih sambal. Ya, tapi apa bedanya? Apakah yang satu kekuatan digitalnya, teknologinya yang lebih up
sehingga marketingnya meluas, atau yang satunya lagi mempunyai modal yang besar sehingga bisa sekarang lagi trennya influencer ya, jadi bayar influencer sehingga marketingnya juga bisa up juga. Yang satu pakai teknologi, yang satu pakai modal. Itu kita bisa melihat kekuatannya. Atau dari model promonya, ya promonya yang satu selalu memberikan promo-promo, yang satu tidak. Itu bisa menjadi, atau packagingnya, atau kebersihannya, atau yang lainnya, itu juga termasuk kekuatan. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Jadi situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi perusahaan pada saat ini. Cara menganalisis kelemahan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Kita pasti punya kekuatan, pasti kita punya kelemahan. Dan kelemahan itu kita harus sadar. Dari awal kita tahu nih, selama berjalan, kita tahu nih kelemahan kita di mana. Oke, mungkin kita usaha baru UMKM. Di mana staf karyawannya itu baru hanya kita saja. Itu juga termasuk kelemahan. Dan itu kita sadar. Kalau misalnya kita ada pemesanan yang banyak, berarti kan kita butuh ekstra tenaga. Nah, kalau butuh ekstra tenaga, apakah kita bisa menghandle-nya sendiri atau kita butuh bantuan orang lain? Ketika butuh bantuan orang lain, kan itu ada perhitungan biaya lagi. Atau merasa kita tahu nih packaging kita kurang menarik, ya karena mungkin modal kita belum bisa up, belum bisa memberikan packaging yang baik atau packaging yang bagus, sehingga ya udah standar kita saja yang model styrofoam atau yang kertas bungkus nasi dan yang lainnya. Itu adalah kelemahan. Atau kelemahan yang lain. Lanjutnya adalah peluang. Situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan yang memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang atau masa yang depan masa depan atau masa yang akan datang. Ini adalah peluang. Jadi peluang kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya. Sekarang lagi trennya masker, berarti mungkin kalau kita jualan produk ada bonusnya atau kita memproduksi masker, ya, atau baju yang akhirnya kita jualnya ada maskernya, jadi matching. Ya. Ini juga sempat saya ngelihat di handuk Hualco ya, kalau nggak salah ada brand, saya lupa namanya apa, dia handuk. Namun makin ke sini saya melihat mereka lebih juga peluangnya adalah paket seserahan. Jadi ternyata handuk itu tidak hanya untuk membersihkan tubuh setelah mandi atau mengeringkan tubuh setelah mandi. Ternyata handuk itu bisa di packaging sehingga menjadi seserahan. Ya, sekarang ada namanya dan yang lainnya. Nah, sekarang makin ke sini dia juga memberikan peluang usaha, melihat kondisi kayaknya kalau cuma handuk buat seserahan kayaknya kurang afdol deh, sehingga mereka muncullah alat ibadah, ya, ada mukena, ada sejadah dalam packagingnya dia. Gitu. Kalau teman-teman lihat, saya lupa namanya, kalau nggak salah Hualco deh, kalau nggak salah ya, apa gitu. Itu sering saya lihat di Instagram karena juga saya sempat follow. Ya, saya ngeliat ke sini, kok dia makin ke sini ya, karena dia melihat, oh ternyata ada peluang lebih, peluang income lebih, yang tadinya saya fokusnya ke handuk, akhirnya lebih ada lagi tambahan, yaitu saya ingin seserahan, ya, alat ibadah, terus ada juga cuma sejadah saja atau mukena saja dan yang lainnya. Dan ada juga ke alat-alat makan, kalau nggak salah cangkir, gelas, kalau nggak salah ya, saya nanti cek lagi gitu. Dan itu adalah produknya mereka. Mereka memunculkan peluang seperti itu. Ya, dengan melihat kondisi, oh ternyata mungkin lagi musimnya nikah nih gitu kan. Kayaknya orang-orang banyak yang nanya, mungkin selama proses kegiatan belanja di sana ada masukan dari konsumen,
Mungkin, Min ada nggak seserahan packaging buat nikah atau seserahan selain handuk gitu, sehingga muncullah ide tersebut sehingga menjadi peluang. Ya, itu kategori juga termasuk peluang. Jadi memungkinkan perusahaan membuat produk baru atau rebranding baru lagi sehingga peluang itu menjadi income. Selanjutnya adalah hambatan. Cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Ya, jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ini pasti kondisi lingkungan sekitar juga bisa menjadi hambatan. Ya, atau misalnya kondisi yang sekarang bisa juga dari karyawan atau internal lah, atau dari kitanya juga bisa menjadi hambatan. Tetapi yang sering adalah lingkungan, aturan pemerintah atau aturan yang lain atau politik itu berpengaruh juga. Ya, contoh sekarang lagi trennya, bukan tren ya, saya sempat viral juga atau saya baru beberapa kali baca tentang makanan frozen. Ya, ada beberapa UMKM yang ditangkap oleh polisi karena menjual produk frozen. Mungkin teman-teman sudah lihat atau gimana, dan itu juga ternyata baru tahu kalau ternyata makanan frozen, makanan olahan rumah itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kalau saya kurang paham banget karena bunyi hukumnya juga lumayan membingungkan, namanya bahasa pasal hukum itu kalau bukan orang ranahnya agak bingung. Jadi yang saya pahami adalah kalau masakan rumahan yang lebih dari 7 hari itu harus ada izinnya. Namun kalau di bawah 7 hari itu nggak masalah, nggak ada izinnya. Dan itu usaha yang misalnya pemesanannya itu nggak lebih dari 100 atau berapa gitu, nggak lebih banyak gitu. Kayak memproduksinya tidak lebih banyak 100 atau bagaimana, atau produksinya itu hanya proses modelnya kesannya PO, ya, pre-order gitu. Ketika pesan, ada yang pesan baru kita buat. Nah, itu tidak melanggar hukum. Namun kalau ternyata menurut BPOM itu ada yang kalau misalnya seperti itu ada pelanggaran hukumnya lah seperti itu. Itu sempat viral saya baca, dan saya juga wanti-wanti karena saya juga kan usaha makanan, apakah makanan saya ini bisa berpengaruh juga atau yang lainnya, atau teman-teman mungkin ada yang ikut private makanan frozen. Nah, itu coba ditanya lagi, dievaluasi lagi, karena lumayan, dan itu juga bisa jadi ancaman. Ya, ancaman hukum dalam hal hukum. Ya, lumayan ada yang sempat saya baca di Instagram atau di TikTok itu berapa juta, puluhan juta, ratusan juta, atau sanksinya di penjara berapa tahun. Itu kan lumayan ya. Padahal kita cuma jualan ngebantu kehidupan sehari-hari, ngejualnya ya kayak misalnya makanan frozen apa sih, kayak nugget homemade kita sendiri gitu kan, itu modalnya atau untungnya nggak besar, tapi melanggar hukumnya lumayan sanksinya gitu. Nah, itu juga harus evaluasi juga. Nah, ini juga ancaman. Atau kondisi sekarang pandemi, perubahan sistem, ya ternyata kalau misalnya aturan-aturan harusnya bisa dine-in, nggak bisa dine-in, makanya harusnya take away, itu juga termasuk hambatan. Ya, sekarang kalau dilihat perusahaan food and beverage itu atau makanan dan minuman itu sudah mulai evaluasi sehingga mereka bisa walaupun itu masih bisa hidup walaupun dengan kondisi tiba-tiba ada aturan perubahan lagi, ya, karena pemerintah demen sekali mengubah konsep aturan ya. Yang tadinya saya lupa new normal lah, terus PSBB, sekarang PPKM. Nah, PPKM-nya udah ada levelnya kan. Ya, ternyata tidak hanya ayam geprek atau yang lain yang ada levelnya, ternyata PPKM juga ada levelnya. Ya, yang sekarang juga kalau nggak salah dengar
Dengar-dengar ya, mau PPKM levelnya naik lagi 3 ya. Dari 1 ke 3 lagi. Saya nggak tahu deh apakah informasinya benar apa salah gitu kan. Maklum mau akhir tahun biasanya dinaikin. Gitu. Oke, ini adalah termasuk hambatan. Ya, jadi melihat hambatan itu bagaimana, kira-kira apa sih? Gitu. Apakah modal kita yang kurang itu juga termasuk hambatan. Nah, selanjutnya, oke, manfaat dari analisis SWOT. Jadi metode analisis SWOT dianggap adalah metode analisis yang paling dasar. Ya, yang tadi saya awal bilang, semua aspek bisa melakukan analisis SWOT. Apapun itu, baik apalagi diri sendiri. Kita bisa evaluasi diri sendiri, kira-kira kekuatan kita apa sih? Kelemahan kita apa sih? Nah, dari kekuatan atau kelemahan itu, kita bisa nggak sih peluang kita mau menjadi lebih baik lagi? Atau saya ini kayaknya bakat saya di desain nih, berarti peluang saya berarti lebih belajar untuk desain. Atau saya pintar berargumentasi, berarti kira-kira peluang saya di lebih ke bahasa atau linguistik. Nah, hambatannya apa sih? Ya mungkin sifat malas kita atau apa lagi. Nah, itu makanya dibilang bisa metode analisis paling dasar. Karena semua aspek bisa dan diri kita pun juga bisa. Hasil dari analisis biasanya berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Nah, terus selanjutnya, jika digunakan dengan benar, analisis ini membantu untuk melihat sisi yang terlupakan atau tidak terlihat sama sekali selama ini. Jadi ini juga bisa bikin gambaran juga, oh ternyata ada loh masalah di sini, cuma kecil nggak kelihatan atau kita anggap itu hanya angin lalu saja. Sehingga mungkin kalau kita biarkan bisa menjadi hambatan atau kelemahan yang jadi lebih besar lagi. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat bagi melakukan analisis strategi, karena ending dari analisis SWOT adalah analisis strategi. Strategi kita mau ke gimana. Lalu analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapinya. Oke, ini adalah ini karakteristik analisis SWOT. Ya. Saat menyusun analisis SWOT, individu biasanya membuat tabel pecahan atau kolom pecahan menjadi 4 kolom, 4 bagian, ya, yang terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Ya, memasangkan ancaman eksternal dan internal dapat menyoroti masalah yang paling serius dihadapi perusahaan atau usaha tersebut. Nah, faktor internal biasanya berkaitan tentang kekuatan dan kelemahan. Nah, merupakan sumber daya dan pengalaman yang tersedia di usaha kita. Faktornya apa saja? Yaitu biasanya berpengaruh sumber daya keuangan, pendanaan, sumber pendapatan, peluang investasi, sumber daya fisik, sumber daya manusia, akses ke sumber daya alam, dan proses saat ini. Faktor eksternal itu biasanya berkaitan dengan peluang dan hambatan atau ancaman. Ya, berkaitan dengan tren pasar, tren ekonomi, pendanaan, demografi, hubungan dengan pemasok dan mitra, peraturan politik, lingkungan, dan ekonomi. Oke, ini adalah gambaran sederhana. Sebenarnya banyak modelnya, tapi ini gambaran sederhana saja. Jadi internal, eksternal, dilihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluang apa, dan hambatannya apa saja sih. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ada di kekuatan atau kelemahan, sehingga kita bisa menjawab kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluang kita di mana, dan ancaman kita di mana. Contoh, apa kelebihan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan kita, atau hal apa yang dapat menyebabkan organisasi dan perusahaan dapat mendapatkan penjualan, atau apa kelebihan di mata konsumen. Ya, atau dikebalikan, ya, apa kelemahan kita di mata konsumen. Nah, sehingga terus ada peluangnya, apakah tren apa saja yang sedang berlangsung dan sesuai dengan usaha Anda, terus ancaman, apakah hambatan yang sedang dihadapi, atau apakah adanya perubahan dari pemerintah yang dapat mengancam perkembangan bisnis Anda, dan yang lainnya. Oke. Ancaman itu lumayan dan
Saya nggak tahu ini juga termasuk ancaman ya kalau teman-teman lihat aturan baru yang tentang tes emisi. Ya, tes emisi itu juga termasuk ancaman dari perusahaan-perusahaan, ya kita lihat tahu Grab dan Gojek. Kalau kita evaluasi motor dan mobil mereka, pasti ada beberapa yang bakal tidak lulus tes emisi. Nah, bagaimana kalau mereka tidak lulus? Itu harus evaluasi ancamannya seperti itu. Apakah pihak Gojek itu mau melakukan kerjasama untuk pengecekan motor mobilnya, ya, karena kalau misalnya tidak lulus emisi, lumayan juga biaya untuk renovasi, bukan renovasi ya, memperbaikinya gimana caranya untuk tidak agar lulus lah. Itu termasuk ancaman karena perubahan pemerintah. Ya, jadi hal yang sederhana tapi sebenarnya bisa menjadi ancaman usaha. Atau sekarang lagi trennya lagi rame yaitu tentang hak ciptanya sih, karena Tokopedia dan Gojek sedang kerjasama kan jadi GoTo tuh ya, ada kerjasamanya. Lalu ternyata brand GoTo itu sudah ada, yaitu apa saya depannya tapi tentang finansial. Mereka melakukan banding. Nah, saya itu nggak tahu apakah ada permainan, mohon maaf bukannya ya namanya ini ya, ada permainan juga di pihak si hak cipta dan yang lainnya, kenapa bisa lolos dengan nama itu. Nah, sekarang juga lagi tren adalah Meta. Ya, kalau teman-teman kalau buka Instagram sudah ada logonya Meta, Facebook juga sama, dan aplikasi yang lainnya karena ada perubahan lah seperti itu. Nah, Meta ternyata ada sudah mempunyai brand tersendiri, ya. Cuma beda warnanya saja, cuma logonya itu persis, ya. Kalau teman-teman lihat lagi, itu juga termasuk ancaman, ya. Ancaman si pihak Tokopedia dan Gojek dan ancaman juga yang Facebook, Instagram dan WhatsApp dan sebagainya. Oke. Ini juga termasuk salah satu pertanyaan di SWOT. Ya, ini teman-teman bisa baca kekuatannya, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, ini adalah hal sederhana contoh dari analisis SWOT Netflix. Oke. Netflix menganggap mereka mempunyai kekuatan yaitu menjadi barisan penyedia film streaming paling unggul. Tidak ada iklan dan mempunyai tayangan original dalam bentuk film, serial, dan dokumenter serial. Oke, tapi dia punya kelemahan. Dia sadar dengan kelemahannya, semua tayangan original menarik, sulit berinovasi, saat hak tayangnya sudah habis, tayangan disewa oleh Netflix harus dikembalikan. Dari melihat kekuatannya, mereka memunculkan peluang karena melihat peminat orang-orang untuk pengguna Netflix itu banyak. Tidak hanya di satu negara, ternyata banyak berbagai negara, sehingga mereka melihat peluangnya itu menjalin kerjasama dengan lebih dari 180 negara. Dan melihat budaya orang-orang sudah tidak terlalu suka nonton TV, ya, atau TV swasta yang lainnya, mereka lebih digital, ya, sehingga atau orang jarang nonton pakai TV lah gitu, nonton lewat TV, tapi sekarang orang nonton lewat handphone atau laptop atau tab dan sebagainya, sehingga menjembati cara baru menonton tayangan hiburan. Karena banyaknya berbagai negara pasti butuh banyak bahasa, karena ada beberapa negara ada yang masih mempertahankan bahasa mereka, seperti yang kita tahu Asia Timur masih mempertahankan bahasa mereka, ya, walaupun bisa bahasa Inggris tapi mereka tetap utamakan bahasa dianya sendiri, itu bahasa ibunya sendiri, sehingga muncullah bahasa-bahasa asing yang lainnya, subtitle, audio, dan yang lainnya. Dan mereka mengetahui hambatan mereka. Kenapa? Karena ketika euforia layanan streaming film keuntungan besar yang diraih Netflix pasti membuat pesaing atau kompetitor menjalankan bisnis serupa. Sehingga muncullah pesaing-pesaing A, B, C, D, kemungkinan jumlah pengguna Netflix akan turun.
Ya, mereka akan sadar banyaknya pesaing, mungkin bisa Netflix akan turun. Makanya sekarang Netflix lebih memunculkan film-film atau drama ya yang tayang hanya di Netflix saja. Ya, mereka memunculkan kayak contoh kemarin lagi ramai adalah Squid Game. Terus itu ratingnya lumayan tinggi ya. Sekarang sudah ada lagi Hellboy kalau nggak salah. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada drama atau film yang hanya ada Netflix yang memunculkan itu. Nah, karena mereka tahu hambatannya di situ, tinggal balik lagi ke peluang. Oke. Ini adalah contoh analisis atau metric SWOT dalam McDonald. Ya, yang kita tahu McDonald mempunyai sudah kekuatannya brand image yang kuat, outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Terus training khusus untuk karyawan, McDonald Plan to Win berfokus pada people, product, price, place, and promotion. Jadi McDonald sudah melakukan mix segmentasi, ya, mix produk. Terus perputaran karyawan yang tinggi, terus strategi periklanan yang hanya diutamakan pada anak-anak, jadi dulu kelemahannya mungkin incarannya adalah anak-anak, namun sekarang sudah banyak orang dewasa sudah tertarik dengan makanan McDonald, hubungan antara manajemen franchise dan dealer-dealer, terus inovasi terhadap produk kekurangan memiliki spesifikasi tertentu. Peluangnya itu globalisasi dan ekspansi di berbagai negara. Peminatnya sudah banyak, lalu mereka melakukan global untuk menjualkan di berbagai negara. Pertumbuhan industri makanan yang cepat saji yang terkenal, terus pelanggan yang tertarik dengan biaya rendah menu dan bundling price. Lalu ancamannya pasti tentang kesehatan, jadi pasti aktivis kesehatan menganggap makanan McDonald memberikan kontribusi yang tidak baik dalam hal kolesterol, serangan jantung, obesitas, dan diabetes, terus sentimen anti-Amerika, ya. Terus bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. Nah, ini adalah analisis dalam McDonald. Banyak sebenarnya kalau teman-teman lihat di dunia maya ya atau Google, atau kita lihat saja beberapa analisis SWOT di berbagai produk. Dan itu teman-teman bisa gunakan sebagai evaluasi atau misalnya gambaran lah, contoh, oh ternyata gambaran produk ini mempunyai SWOT-nya seperti ini, sudah melakukan evaluasi SWOT seperti ini atau yang lainnya. Oke. Sekarang adalah tugas individu teman-teman. Ada soalnya di pertemuan ke-9, tapi saya baca secara lisan aja, sederhana garis besarnya. Teman-teman sudah pasti menggunakan berbagai produk, baik makanan, jasa, ya, jasa transportasi, atau pakaian, atau jasa bank, atau jasa apapun itu, atau produk apapun. Saya tugasnya adalah teman-teman sebagai konsumen menganalisis dalam aspek SWOT-nya. Ya, teman-teman analisis, bebas pilih salah satu produk yang teman-teman biasa gunakan atau biasa sering gunakan sehari-hari. Contoh, misalnya kalian pengguna produk dalam hal jasa yaitu Bank BNI, ya, atau Bank BCA deh yang sekarang lagi trennya. Ya, Satpam BCA sekarang lagi terkenal. Oke, saya pengguna Bank BCA. Kira-kira kekuatan Bank BCA apa saja sih? Kalian tulis saja. Selama pengalaman Satpamnya, kalian Bu. Satpamnya. Oke, itu juga bisa jadi kekuatan kan? Oke, satpamnya ramah dan yang lainnya gitu. Apalagi kalau ibu saya demen banget ke BCA, ada makanan cemilan ya. Kalau saya belum pernah ke sana gitu. Biasanya ibu-ibu kalau nunggu kan ada makanan, ada minuman, lumayan lah ya nunggu antrian gitu. Itu termasuk kekuatan, berarti kan pelayanannya. Ya. Teman-teman bisa analisis, oh kekuatan Bank BCA seperti ini. Atau teman-teman mau membandingkan, itu juga lebih baik. Gitu. Mau membandingkan Bank BCA dengan Bank Mandiri, mungkin punya 2 ATM, ya, ngerasa membandingkan, oh kalau
BCA kelebihannya ini. Kalau Mandiri kelebihannya ini. Lihatlah poinnya. Banyakan mana sih kelebihannya? Gitu. Itu bebas tuh, teman-teman mau membandingkan atau hanya satu produk saja. Oke. Terus BCA pasti punya kekuatan, tapi pasti punya kelemahan. Semua produk pasti ada kelemahan. Kelemahannya apa sih? Gitu. Apakah BCA biaya adminnya besar? Ya, saya nggak tahu karena saya bukan penggunanya. Apakah biaya adminnya besar dibandingkan bank-bank yang lain? Atau apalah itu, gitu yang lain. Gitu. Atau ternyata biaya limitnya itu 100.000, yang lain sudah 50.000. Itu juga termasuk lemah. Nah, kalau untuk peluang, saya mau teman-teman memberi ide. Sebagai konsumen pasti sudah ngalamin kan apa kira-kira kelemahannya. Jadi berilah ide. Oh, kayaknya lebih baik Bank BCA setiap kalau saya masuk adalah kalau setidaknya ada musik ya, musik klasik atau apa gitu, mungkin saja. Atau ada makanan prasmanan di sampingnya gitu kan. Jadi enak lah saya sambil nunggu, saya nggak akan bosan gitu. Kan kenyang tuh, gitu. Nggak ada protes itu yang namanya nunggu mau 1 jam, 3 jam kalau di sampingnya ada prasmanan makanan ya, itu juga bisa menjadi ide gitu. Atau setiap nasabah selalu dapat bonus ya, dapat bonus itu juga termasuk beride gitu kan. Tapi idenya masuk akal ya teman-teman. Ini hanya contoh saja gitu, intermezzo lah biar nggak ngantuk banget jam-jam segini. Oke. Jadi peluang itu saya mau teman-teman memberikan ide kira-kira apa sih gitu. Karena tujuannya apa? Karena bisa evaluasi produk kita sendiri. Jadi melatih kita sendiri kalau kita punya usaha, oh kira-kira idenya kayak gini nih, bagusnya kayak seperti ini dan ini. Cuma karena saya anggap semua teman-teman belum punya usaha, ya mungkin ada beberapa, tapi saya anggap belum punya. Jadi kita menilai dari sebagai konsumen. Hambatannya apa sih? Nah, hambatan yang kalian alami selama pengguna di Bank BCA. Oh, hambatannya saya mau dapat misalnya bonus dapat atau hadiah emas 5 gram atau 10 gram, tapi dengan syarat nabungnya tiap hari 100.000 atau 200.000. Itu hambatan saya, karena saya nggak bisa nabung 100.000 satu hari atau 200.000 sehari, biar dapat emas logam segitulah, 10 gram atau 20 gram. Itu kan hambatan kita. Atau misalnya kita pengguna produk atau beli produk skincare lah. Gitu. Saya mau beli ini, tapi mau beli rutin make up skincare ini, tapi budgeting saya kurang memadai. Gitu. Itu juga hambatan. Nah, berarti juga bisa menjadi peluang. Ya, kira-kira mungkin ide lah, kira-kira ada promo atau harganya diturunin dan yang lainnya, sehingga hambatan itu bisa hilang. Oke, paham sampai situ tugasnya? Oke, ngangguk-ngangguk berarti alhamdulillah gitu kan. Oke, itu saja tugasnya gambaran. Jadi teman-teman dilatih untuk analisis SWOT lah. Karena kalau tadinya sih saya pengen analisis diri sendiri, cuma kalau buat analisis diri sendiri malah lebih susah sebenarnya ya daripada analisis menilai orang lain, lebih gampang daripada menilai diri sendiri. Jadi saya lebih baik teman-teman menilai evaluasi dari di mata kalian sebagai konsumen ke produsen atau penjual. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Maaf Ibu, saya. Boleh, silakan. Tadi kan itu produk yang kita pakai. Kalau untuk hal-hal yang masih sifatnya kita dalam tahap tadi masih berlangsung, baru merintis gitu, itu nggak apa-apa kita buat sendiri produk kita dengan SWOT seperti itu. Bukan yang produk yang sudah terkenal yang biasa kita pakai, tapi produk usaha yang kita jalani gitu untuk yang sendiri. Boleh? Kalau usahanya sudah berjalan lumayan. Kalau misalnya masih baru, saya bilang nggak usah gitu. Tapi kalau sudah lama, nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baik ini aja Mas Salman. Kita evaluasi usaha yang lainnya saja dulu. Gitu. Jadi kira-kira Mas Salman sekolah
sekolah nih bisa loh, sekolah jadi kita analisis sekolah kita ya, evaluasi gitu kan. Oh saya nih melihat sekolah saya punya kelebihan ini, kekurangannya ini, terus kira-kira idenya apa sih? Kayaknya ngelihat nih sekolah kita tuh benefit loh untuk sekolah yang bahasanya bilingual. Ya sebenarnya guru-gurunya bahasa asingnya sudah jago. Ya walaupun bahasa-bahasa istilahnya perintah aja untuk bahasa Inggris gitu, itu juga udah termasuk ini. Ide kayaknya bisalah pelan-pelan menggunakan bahasa asing gitu dalam hal perintah ya, kayak perintah aja, kayak misalnya sehari-hari atau misalnya istirahat atau yang lainnya, itu kan hal sederhana dulu gitu. Atau bahasa, bukan bahasa Inggris saja, atau bahasa Arab gitu. Atau bisa jadi ide, kayaknya sekolah kita tuh karena sekolah yang berbasis agama, kenapa nggak kita munculkan saja satu hari menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Jadi itu adalah peluang. Jadi ngelihat dari kelebihan, terus kekurangannya mungkin kita lulusan sekolah kita berbasis Islam, tapi kok anak-anaknya bahasa Arabnya kurang ya gitu. Nah, itu bisa jadi peluang. Itu saja Pak Salman. Oke, baik. Adapun untuk penugasannya itu kita ketiknya formal atau kita boleh buat infografis atau mungkin kayak tadi itu yang Netflix kita buat desain sendiri? Boleh, variatif. Bebas. Oke, bebas. Siap. Bebas. Oke, kreatifnya kalau saya nggak kaku, yang penting bisa dibaca. Ya, baik. Kadang suka teman-teman tulisannya indah sekali, saking indahnya mata saya terpesona. Ya, biasa gitu. Kalau saya baca ujian tertulis, saking indahnya terpesona, saking bingungnya tuh mau kasih nilai apa gitu kan. Jadi lebih baik diketik, mau dikreasin apapun nggak masalah gitu. Seidenya teman-teman, yang penting bisa dibaca. Oke, ada lagi? Untuk standar minimal, Ibu, maaf, untuk kita SWOT-nya ini, apakah boleh 1.1 aja gitu? Atau ada standarnya? Kalau bisa jangan, makasih banyak gitu. Kalau bisa jangan hanya 1 poin. Ya pasti kan pernah penggunaan apa aja sih kelebihannya. Jadi kayak di BCA itu kan nggak hanya satpamnya aja dong yang bagus. Ya mungkin tellernya cantik ya. Mungkin Adi sering ke BCA, tujuannya cuma ke tellernya saja gitu. Atau Pak Chandra melihat ke BCA cuma ngeliat teller sama customer service-nya gitu. Padahal nggak nabung, cuma ya ngeprint aja gitu. Kan yang penting ketemu teller gitu. Itu cuma nyari AC, Bu. Ada juga lihat AC. Atau tujuannya numpang adem ya gitu. Oke, itu bisa juga ya. Jadi jangan 1 poin saja, adalah beberapa poin. Saya tidak menspesifik harus 10, 5 atau berapa, karena setiap produk ada kelemahan dan kelebihannya, ada hanya beberapa poin saja. Oke. Satu lagi, saya setting waktunya. Jadi di situ di soal paling lambat teman-teman ngumpulinnya Kamis depan, tapi jam 6 malam. 18.00. Lewat dari 1 menit saja, jangan 1 menit ya. Kalau sistem 1 detik saja tidak ke-upload. Ya. Saya minta tolong nanti teman-teman cek, nanti mungkin Indonesia bisa informasi apakah soalnya bisa kebaca apa enggak. Karena tadi pagi-pagi, kelas yang pagi itu dia tidak bisa baca. Setelah saya cek, ternyata memang ada masalah untuk upload soal. Akhirnya saya ubah lagi, tadi baru saja saya ubah, sudah terlihat sudah kelihatan ya, alhamdulillah, berarti sudah langsung. Di situ ada batas waktunya. Jadi lewat dari situ saya anggap tidak mengumpulkan tugas sama sekali dan tidak ada evaluasi. Ada lagi, saya mau tanya, ini semuanya sudah ujian satu kelas? Karena saya jujur belum melihat jawaban teman-teman dan berapa orang yang sudah mengumpulkan. Sudah semuanya? Ini geleng-geleng ngangguk-ngangguk berarti udah ya? Kayaknya udah, Bu. Udah, oke, udah. Kalau belum, saya ngasih toleransi untuk sekarang saja. Bu, ini di tugasnya tadi apa, Bu? Maaf, Bu, diulang. Oke, tugasnya diulang
Gini aja, Iya, terus. baca saja di. Oke, simpel aja ya, Fitriani. Jadi nggak dengar. Oke, nggak apa-apa. Tugasnya lakukan analisis SWOT produk Nah, atau jasa yang Fitriani pernah gunakan. Pilih salah ya. satu. Pilih SWOT-nya, analisis SWOT-nya. Kekuatannya, kelemahan, peluang, dan hambatan. Kalau peluang, berilah idenya. Ya, karena kita konsumen, kita menganggap idenya apa sih yang bagus buat si produk tersebut. Kalau hambatan, kira-kira hambatan teman-teman sebagai konsumen apa sih? Kenapa tidak bisa membeli produk itu secara rutin? Yaitu juga hambatan. Atau menurut teman-teman kayaknya packaging-nya sulit, ya. Itu juga termasuk hambatan atau bisa jadi kelemahannya juga. Itu juga masuk. Oke, kalau mau lebih detailnya ada di soal, ya nanti teman-teman baca lagi soalnya, lalu ada aturannya di situ. Ada lagi yang mau ditanya? Aku mau tanya, kalau hambatannya nggak ada mungkin, atau cuman Oke, satu nggak masalah. kalau hambatannya Bisa kita yang lain gitu. maksudnya Maksudnya yang produk lain yang di apa? Dikembangkan lagi. Jadi nutupin hambatan. Oke, kalau hambatan buat saya cuma 1-2 itu nggak masalah. Tapi kalau kekuatan atau ide itu bisa memunculkan lebih banyak. Minimal bukan minimal ya, 2 atau 3 item lah pasti ada. Itu jangan sampai 1 item karena kalau kekuatan itu pasti nggak mungkin cuma 1. Tapi kalau hambatan mungkin cuma karena harganya mahal, saya nggak sanggup beli rutin, ya udah nggak apa-apa. Berarti itu kan menurut Monica, jadi namanya Monica. Oh, dari segi pandang saya aja berarti. Iya, segi pandang kamu sebagai konsumen. Siap. Kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tadi seperti jasa pendidikan, itu apakah perlu dicantumkan nama lembaganya atau tidak? Boleh. Cantumkan. Tenang kok, itu aman. Jawaban teman-teman nggak akan saya publis. Ya, saya nggak akan viralkan. Jadi rahasia negara Anda di sekolah nggak apa-apa. Gitu. Kali kalau malah bisa jadi memberikan ide ke sekolah, ya kan, evaluasi ke kepala sekolah nih seperti ini nih, gitu kan. Saya melihat, saya buat nih analisis sederhana, yaitu analisis SWOT, terus ini, gitu, ya. Malah bisa jadi teman-teman judul skripsi itu SWOT, ya, kurikulum atau si sekolahnya tersebut. Ya, ada kok banyak judul skripsi yang berkaitan tentang SWOT itu ke ranah pendidikan. Ya, jadi nggak evaluasi si peserta didiknya atau gurunya, malah bisa evaluasi si sekolahnya tersebut. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, kalau online simpel kayak gitu. Ya, kalau offline sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Alhamdulillah. Lumayan lah kuota teman-teman. Oke. Saya yakin juga ada kuliah lagi kan hari ini sama Pak Atabik ya. Pak Dinil. Oh, Pak Dinil. Oke, berarti belajar ke Turki ya teman-teman ya. Bu, tanya Bu. Yang mau nanya tuh. Saya sudah tutup baru nanya. Oke, lanjut ya, ada apa? Tadi info dari Pak Dinil untuk malam ini dipindah waktu kan. Waktunya gitu. Dipindah karena ada satu dan lain hal. Ya, alhamdulillah. Oke, Ilyas mau nanya apa? Halo, Bu. Halo, apa kabar? Baik. Sehat, Alhamdulillah. Udah vaksin? Vaksin udah, Bu. Udah 3 kali, Bu. Oh, rajin sekali 3. Kenapa nggak 4? Mau, Bu. Biar bisa langsung keluar negeri kalau 4. Gitu. Kalau cuma 2 atau 3 mah nggak bisa. Apa yang mau ditanya? Halo Bang Ilyas. Nama Bang Ilyas.
Oke, kayaknya Ilyas masih bingung untuk menguraikan kata-kata. Pertanyaannya apa? Oke. Putri senyum-senyum saja. Misalkan. Halo? Iya, halo. Apa kabar? Baik, Bu. Oke. Iya, Bu. Mau tanya apa? Dikumpulinnya kapan, Bu? Jangan malam, Bu. Download dulu soalnya, Bang Ilyas. Tuh, Panado Bang Ilyas udah pusing jawab. banget. Lagi punya deadline, Bu. Saya pikir pertanyaannya penting ya. Nggak bercanda. Mohon maaf saya. Oke. Kumpulinnya paling lambat Kamis. Pak, tenang aja. Nggak hari ini kok. Kumpulinnya Kamis, tapi batas waktunya jam 6 sore. Ya, lewat dari jam 6, saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Paham, Pak? Siap, Bu. Bisa, Bu. Iya, insya Allah bisa ya, Pak ya? Iya, Bu. Yang penting Iya. Bisa, tenang aja, Pak. Tenang, saya bantu, Pak. Saya bantu dengan doa. Telat-telat Dan dikit saya nggak bantu apa-apa dengan kan, Bu? nilai. Wah, kalau telat dikit kan nggak bisa diterima sistem. Jangan tawar-menawar lah, Pak. Saya nggak dagang di sini. Oke. Bisa lah, Pak Ilyas. Bisa. Bapak saking sibuknya izin mulu ya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Hari ini bisa ikut. Gitu. Dan saya terima kasih sudah memberitahu berbagai surat izinnya. Oke. Putri mas senyum-senyum saja, saya demen ngeliat senyumnya gitu kan, manis sekali gitu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Oke, saya di sini Chan, saya senang jangan cemburu, ngeliatnya. Chan. Oke, kita akhiri, nggak berakhir-berakhir nih kalau kayak gini. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau celetukan saya kurang berkenan ya. Setiap orang mempunyai tingkat sensitif juga suka berbeda-beda. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanya lagi atau kita saling diskusi, sama-sama saling mengisi lah. Dari awal saya bilang saya nggak mau jadi guru di sini, tapi teman sharing ilmu. Gitu. Bisa teman-teman bisa lebih sharing ilmu lagi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan selamat hari guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Hari Guru. Selamat hari guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah.